Mula-mula biji mangga yang sudah diambil daging buahnya dikeringkan melalui pengeringan angin, tidak boleh dijemur hingga kering seperti ini. Biji yang ini masih ada tempurungnya atau disebut epikapnya, maka ini harus dikupas. Kulit kerasnya kita lepas. Ya seperti ini, tinggallah endosperm dengan kulit arinya saja. Inilah biji inilah yang kita semai di polybag yang sudah disiapkan. Di dalam penyemaian ini tidak boleh terbalik, bagian perut ini harus menghadap ke bawah. Seperti ini. Ditekan biasa, punggungnya kelihatan sedikit, sudah cukup. Jangan sampai terbalik. Setelah ini harus kita airi, ini masukkan sini. Kita airi secara merata. Nah, ini jadi semuanya akan terairi. Kurang lebih 14 hari dari penyemaian ini sudah tumbuh tunas baru. Sudah kecambah 14 hari. Kita pelihara sampai 4 bulan, seperti tadi saya jelaskan, barulah boleh disambung. Pohon induk ini merupakan modal awal dari produksi benih mangga secara komersial atau secara massal. Dari pohon induk inilah dihasilkan entres atau batang atas untuk disambungkan pada batang bawah yang sudah kita sediakan. Nah, di dalam pengambilan entres sendiri ada persyaratan yang harus diikuti, yaitu mengambil cabang pohon induk ini yang tidak sedang tumbuh atau disebut cabang dorman. Ini adalah cabang yang dorman, di mana ujungnya berhenti tumbuh. Kemudian dipotong pada ruas, di atas ruas yang terakhir. Ya, seperti ini. Semua daun kita buang. Jadi selalu setelah diambil entresnya, lalu kita pupuk dan diairi agar dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa panen entres lagi. Inilah kunci daripada peningkatan kapasitas entres dari masing-masing pohon induk. Sekarang kita mau melakukan pemupukan terhadap pohon induk agar kapasitas entres meningkat. Pohon induk yang mau kita ambil entresnya kita pupuk dengan pupuk buatan yaitu urea dan NPK. Sebelum itu kita melakukan penggalian tempat pupuk secara melingkar. Jadi kita buat parit melingkari pohon, kurang lebih berjarak 1 meter dari pangkal pohon. Secara hati-hati, tidak terlalu dalam, kurang lebih 15 cm kedalamannya. Urea setengah kilo ditambah dengan NPK setengah kilo, jadi total pupuk antara urea dan ditambah NPK ini adalah 1 kilo. Nah, ini 1 kilo campuran ini dipupukkan. Ya, melingkar rata agar 1 kilo ini habis mengelilingi. Setelah itu, setelah pupuk ditaburkan, kemudian ditutup dengan tanah, dikembalikan ke posisi semula sehingga pupuk terbenam oleh tanah. Agar apa? Agar tidak terjadi penguapan, karena kita tahu unsur nitrogen ini sangat mudah menguap. Setelah penutupan selesai, harus kita airi karena pupuk tidak bisa larut tanpa pemberian air. Mengairinya sampai jenuh agar pupuk benar-benar larut. Nah, dengan pemupukan ini nanti begitu cabang dipangkas, maka dia akan segera tumbuh kembali dan bisa kita segera panen dalam waktu 3 bulan. Pohon induk batang atas harus berasal dari varietas unggul yang mempunyai prospek pasar yang tinggi seperti Arumanis 143, Gadung 21, Gedong Ginju, Garifta, Agri Gardina 45, dan lainnya. Kita juga harus mengikuti preferensi konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada yang menyukai mangga berkulit kuning seperti Gedong Ginju, bahkan ada yang suka mangga berkulit merah seperti mangga Garifta. Tren baru
Konsumen tertarik dengan rasa yang lebih manis dan legit yang dibranding dengan nama mangga alpukat, yaitu mangga varietas Gadung 21, dan mangga pisang, yaitu mangga varietas Agri Gardina 45. Sumber entris mangga yang berasal dari pohon induk tunggal, PIT, jumlahnya sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas dalam program pembenihan massal, maka PIT perlu digandakan melalui blok fondasi atau BF maupun BPMT. Pembentukan BF dan BPMT dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu 1. Penanaman baru, 2. Penggandaan pohon induk melalui teknik top working. Dalam produksi benih mangga melalui grafting, ada dua bagian penting yang harus siap dalam waktu yang bersamaan. Yang bagian pertama adalah batang bawah, yang bertugas untuk mengantarkan atau untuk bertanggung jawab terhadap sistem perakaran, yang kemudian batang atas seperti tadi yang sudah kita ambil dari petak pohon induk untuk kemudian disambungkan ke batang bawah ini. Entres yang sudah siap untuk disambungkan kemudian disayat kanan kirinya, atau boleh juga didahului oleh pemotongan batang bawahnya, Pak. Sekarang batang bawah kita potong. Nah, seperti ini, Pak. Nah, setelah itu entresnya disayat, dilubangi dulu, boleh dibelah dulu. Terus kemudian kita menyayat entresnya kanan kiri, kita sayat agar membentuk baji. Nah, setelah itu kita masukkan, kita selipkan atau sisipkan ke batang bawah. Upayakan ukuran batang bawah dengan batang atas ini kurang lebih sama. Setelah itu baru diikat dengan menggunakan plastik es. Dia tarik, kemudian diikat dari bawah ke atas, terus dengan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, sedang-sedang saja sampai ke atas. Sisa itu terus disungkupkan menutupi bagian ujung entres. Penyambungan selesai. Pada 21 hari setelah penyambungan, tunas batang atas atau entres sudah pecah seperti ini. Nah, dalam posisi seperti ini harus segera dibuka. Cara membukanya sederhana, dengan pelan-pelan kita buka seperti ini ke atas. Nah, ini jadi dia nampak sudah berhenti sampai di sini. Ini posisi yang dibuka. Sementara di bidang sambungannya nggak boleh dibuka dulu karena ini belum menyatu. Jadi akan berkembang menjadi seperti ini. Nanti umur seminggu lagi sudah seperti ini, 2 minggu sudah seperti bidang ini. Jadi begitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam teknik perbenihan mangga. Top working pada prinsipnya adalah mengganti varietas baru tanpa membongkar varietas yang lama. Pohon yang lama kita potong pada ketinggian kurang lebih 120 cm. Kemudian kita biarkan tunas yang tumbuh, kemudian kita sambung dengan varietas baru yang kita kehendaki. Nah, untuk memacu pertumbuhan tunas ini, maka sebelum dipotong ini pohon pokok ini, batang pokok ini harus kita pupuk yang dengan kandungan N tinggi, yaitu urea kurang lebih 1 kilo per pohon, kemudian diairi. Maka dalam waktu 2 bulan tunas sudah seperti ini dan siap kita sambung. Ya, ini dibelah dulu seperti pada benih juga, sama kita sayat kanan kiri sama dengan benih tadi. Ya, kita sisipkan, kita ikat dari bawah ke atas seperti tadi dengan plastik es. Sisanya kita telungkupkan, kita sungkupkan seperti tadi. Ya, jadi sama, selesai, sama dengan penyambungan pada benih kecil. Nah, untuk pohon induk maka seluruh pohon ini varietasnya harus sama. Dalam perkembangan selanjutnya top working ini sama dengan fase bibit, yaitu pada 21 hari setelah top working tunas itu sudah mulai pecah seperti ini. Nah, pada saat tunas pecah juga harus dibuka agar pertumbuhan tunas top working menjadi normal kembali. Jadi seperti pada bibit ini juga nanti pada waktunya
akan berkembang seperti ini. Dan selanjutnya akan menjadi pohon besar, tetapi tidak tinggi seperti yang akan kita lihat di sebelah sana. Hal prinsip dalam distribusi benih mangga yang harus diperhatikan adalah 1. Memilih jalur pengiriman yang paling aman untuk menekan tingkat kematian benih kaitannya dengan jarak tempuh dan kemasan yang digunakan. 2. Memilih cara kemas yang paling efisien berkaitan dengan bobot benih atau biaya kirim dan keamanan serta kelembapan benih. 3. Legalitas benih yang akan dikirimkan. Sistem pengemasan disesuaikan dengan jalur pengiriman yang dipilih, darat, laut, dan udara. Nah, di dalam distribusi benih kita memperhatikan jalur yang akan kita gunakan, jalur laut, darat, dan udara. Jalur laut dan darat dengan jarak yang jauh dengan ekspedisi kita menggunakan cara bahwa tanah tidak dilepas, media tetap setiap satuan tertentu ini 8-10 kita masukkan dalam karung goni, masukkan mas. Nah, maksimal dihitung supaya petugas kapal itu masih bisa ngangkat. Kalau terlalu besar nanti dilempar-lemparkan. Ya, ini sudah bisa diangkat, tetapi bagian atasnya masih rentan dengan penguapan. Maka langkah berikutnya menutup bagian atas dengan plastik. Selanjutnya, daun kan perlu pernapasan, maka ini harus dilubangi. Dilubangi beberapa tempat agar sirkulasi udara tetap berjalan sehingga tidak terbakar daun. Dengan metode ini sampai di tempat kurang lebih 1 minggu, kondisi benih masih segar. Pengiriman jalur udara adalah kita akan membuang semua media tanah. Karena media tanahnya ini kita buang, maka penguapannya harus kita kendalikan melalui pengurangan daun. Sudah dipotong daunnya ini, kemudian akan kita bongkar medianya sehingga tinggal perakaran. Kita buang, Pak, tanahnya kita hancurkan. Di dalam pembersihan ini masih ada sedikit tanah yang menempel di bulu-bulu akar atau di akar rambut. Ini nggak boleh dibersihkan, artinya nggak boleh dicuci. Ini media ini kita ganti dengan kokopit. Kokopit itu serbuk dari sabut kelapa. Kokopit itu BD-nya kecil sekali sehingga ringan walaupun volumenya besar. Sebelum kokopit ada sterilisasi dulu. Akarnya ini kita semprot dengan fungisida biar steril. Karena kita bungkus nanti kalau ada cendawanya bisa mati. Nah, ini masing-masing kita bungkus dengan plastik. Lalu kita masukkan kokopit yang sudah dibasahi, yang sudah dicampur air sampai perakarannya itu tertutup. Diikat. Setelah itu setiap bibit ini harus kita labelin sesuai dengan masing-masing varietas. Ini sekaligus memperkenalkan kelas benihnya. Kalau yang putih ini adalah benih dasar, yang ungu ini benih pokok, terus yang biru benih sebar. Jadi ada 3 kelas benih yang kita produksi di kebun ini. Untuk mempertahankan kesegaran dari pertumbuhan daun ini, kita beri suplemen berupa vitamin B kompleks di 1 cc per liter. Dalam 1 liter kita masukkan, lalu kita semprotkan ke seluruh bagian yang tidak dibungkus. Dari bagian daun dulu, setelah selesai mengikat, jadi sebelum
bungkus dengan plastik ini sudah kuat seperti ini, tidak akan terpisah antara varietas satu dan lain. Lalu kita bungkus dengan plastik. Benih yang sudah diikat kita masukkan dalam plastik gulung, semua bagian tertutup. Bungkus terakhir adalah karung goni yang panjang, kita sesuaikan dengan ukuran benih, dimasukkan dari bawah ke ujung. Kelebihannya adalah hanya hitungan jam, benih ini sudah nyampe di alamat. Produksi benih bermutu, tepat jenis, tepat waktu, dan dalam jumlah banyak menjadi kunci keberhasilan penguasaan pasar mangga, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi benih sumber maupun benih sebar yang berkualitas patut